Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Gus Mujib. Selamat dari siang. Soko. Kemudian selamat siang juga Gus Arif. Selamat dari siang. Lumpang. Siap. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama beliau-beliau yang istimewa ya. Pada kesempatan siang ini di iCast, yakni ICT Podcast. Ini termasuk perdana, Gus. Perdana. Spesial kita ini. Iya, spesial. Tamu istimewa. Jadi kebetulan hari ini banyak sekali di ICT, ini lembaga ICT, kedatangan beberapa tamu, teman-teman dari PLK komunitas sekabupaten. Ya. Sebelum lebih lanjut Gus, ini Gus Mujib dulu atau Gus Aris dulu? Gus Aris selaku jenengan ketua Koordinator PLK Kabupaten Kabupaten Tuban. Bagaimana yang jenengan harapkan di PLK yang ada di ICT ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa ini. ICT ini lembaga yang komplit, agamanya bagus, karakter bagus, terus modern. Dan sambutan pertama masuk di ICT ini kebiasaan berbahasa Inggris itu yang luar biasa. Dan selain pendidikan bidang pesantren juga salah satu keunggulannya di sini itu ada BLK komunitas multimedia. Ya. Kita dari koordinator BLK Kabupaten Tuban ini punya waktu berkunjung silaturahim hari ini di BLK komunitas muslimah Kabupaten Tuban di lingkup yayasan ICT. Memang perkembangan waktu demi waktu BLK Kabupaten Tuban ini meningkat. Jumlahnya tiap tahun bertambah. Terakhir ini yang masuk di komunitas kita itu berjumlah sekitar 24 BLK komunitas Kabupaten Tuban. Dan ada beberapa BLK yang belum masuk. Dari jumlah BLK itu banyak yang sudah melakukan pelatihan berbagai jenis kejuruan. Ada kejuruan teknik informatika, seperti di tempat kami itu teknik informatika, jurusan desain grafis, terus ada multimedia, ada bahasa, terus ada menjahit, ada las, dan seterusnya. Dan untuk tahun 2022 kemarin, tiap lembaga mendapatkan 2 paket pelatihan. Dan setiap tahunnya itu? Setiap tahunnya. 2 paket pelatihan? 2 paket pelatihan. Dan memang dibatasi oleh pemerintah terkait dengan jumlah paket pelatihan. Kalau boleh tahu Gus, di PLK-nya jenengan itu yang di Lumpang itu berada di naungan lembaga juga? Di lembaga pesantren juga. Karena memang BLK ini awal dulu digagas oleh Menteri Tenaga Kerja dan di bagian dari programnya Pak Jokowi, bahwa pesantren ini santri-santrinya harus punya life skill, harus punya kemampuan, tidak hanya pada kemampuan baca kitab kuning atau ilmu keagamaan, tapi juga harus punya ilmu skill yang bersifat ini profesi. Jadi ada pondok pesantren, sehingga BLK ini hanya ada di lingkup pesantren-pesantren. Jadi santri itu yang ngaji, ya bisa ahli dalam bahasa, maka ada BLK jurusan bahasa. Ada santri yang ahli dalam desain grafis, ada BLK jurusan desain grafis. Semua itu dalam rangka life skill gitu. Life skill. Ini berbanding lurus dengan cita-cita kita bahwa kita ingin punya santri itu cita-citanya tidak hanya nomor 1 tetap mempunyai akhlakul karimah. Kemudian yang kedua
sedikit atau banyak harus mampu mengenal Al-Quran lebih dalam ketimbang orang-orang biasa. Itu Al-Quran melalui dari hafalan, baik hafalan hadis gitu ya. Kemudian ada juga kita pengen anak-anak itu santri sini juga mampu komunikasi secara internasional. Maka kita kedepannya pengen ada komunikasi bahasa Inggris dan Mandarin, dan hari ini alhamdulillah sudah berjalan di komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ini yang menarik dari apa yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Gus Aris, terkait dengan life skill. Maka santri juga harus mempunyai life skill sehingga orang otang-otong, gitu. Ya. Jadi tantangannya itu lebih. Jadi tantangan zaman ini kan santri kan harus multifungsi sebenarnya. Jadi kalau sudah di masyarakat itu ada beberapa potensi yang harus dikuasai. Jadi ya harus menguasai kitab kuning, ngaji, dan ciri-ciri pondok pesantren. Tapi di sisi lain juga harus memasuki wilayah-wilayah yang selama ini tidak ditempati oleh santri. Misalnya bisa desain grafis, bisa bahasa Inggris, bisa menjahit, bisa las, bisa teknik servis sepeda motor. Jadi kemampuan santri ini harus multifungsi sehingga lahirlah BLKK. Ngeten Gus Mujib. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Barangkali Gus Mujib mau menambahi terkait BLK ini apa BLK-nya bahasa ini dan saran terutama untuk kami untuk Gus Aris tadi BLK-nya jenengan tahun berapa? Tahun 2020. 2020 berarti 2 tahun. Sudah 2 tahun. Oke, terima kasih Gus Aris terkait perjawabannya. Terima kasih sekali lagi untuk Gus Mujib, bahkan Gus Najib barangkali menambahi terkait dengan BLK ini. Saya ya terima kasih waktunya. Kalau saya itu dengan adanya BLK, program pemerintah yang digagas tentunya oleh pemerintah yang masuk di pondok-pondok pesantren komunitas ini sangat membantu. Jadi kita sebagai penggiat pendidikan dan kelembagaan pesantren itu kita sangat bersyukur. Karena apa? Dari dulu zaman Wali Songo ada pondok-pondok yang pertama kali digagas oleh Wali Songo itu adanya santri, adanya pondok pesantren, ngaji di gubuk-gubuk dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini dipandang masyarakat itu monoton. Santri isole mau ngaji tok. Isole ngaji tok, yes itu titik. Nah, berkembangnya waktu sampai sekarang ini kok santri harus bisa apa dan didukung oleh pemerintah. Ini sebuah solusi. Artinya solusi ini nanti akan membuahkan bahwa santri itu lengkap, komplit. Komplitnya dia apa? Pendidikan rohani dapat, jasmaninya juga dapat. Skill daripada santri ini tidak, jadi ketika berjuang di masyarakat tidak diragukan lagi. Yang namanya santri spesialnya di doa. Tidak seperti itu. Mudin lah ya. Doa. Jadi doa. Kalau dulu wong sing pinter doa itu sangat berharga, berkorban mesti doa. Tapi kalau sekarang nek santri iso doa itu biasa. Makanya saya selalu ngomong sama Gus Ansori yang owner Muslimah ini. Saya selalu gebar-gebarkan kiai itu harus kaya kan begitu. Kiai supaya apa? Supaya iso ngrumati santri tidak aja iso ngaji tok. Artinya santri itu ya betul yang dikatakan Gus Aris. Harus multifungsi. Apa wae kudu iso. Jenenge berjuang, kalau dulu iku berjuangnya iku mulai ngaji berjuang dari masyarakat, mungkin yang dibutuhkan dalam kerohanian seperti itu. Akan tapi saiki wong desa diweki ngaji tok. Melayu. Artinya harus ada beberapa skill yang diminati oleh masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya hari ini banyak dari orang tua ya, yang dulu mungkin memandang sebelah mata terkait pesantren, dan hari ini mulai melirik. Iya. Ngelirik itu biar. Tadi dulu ngirim sekarang biar. Dan kenyataannya di lapangan ini Gus Aris dan Gus. Ya, di lapangan kita tahu bahwa yang pantas jadi apa-apa ini santri. Ya. Dan ada lagi gini, ada pergeseran ke pola pikir masyarakat kota yang dulu itu
anaknya sekolah itu ya harus di jenjang formal yang elit lah. Tapi sekarang mulai ada perubahan. Jadi masyarakat kota ini memandang kondisi remaja sekarang ini yang luar biasa pergaulannya, maka pondok pesantren adalah solusinya. Tetapi pondok pesantren yang modern, yang itu memang mempunyai ciri khas kota, yaitu masyarakat yang berbeda dengan kalau orang kota itu kan kalau memilihkan pendidikan anaknya itu kan selektif. Lihat, ICT ini adalah solusi. Pondok pesantren modern kota. Dan ini kalau ini di manage bagus, bahwa di ICT ini tidak hanya kemampuan edukasi, kemampuan pengetahuannya saja yang dibangun, tapi ada sisi lain, yaitu sisi pengetahuan agama yang kuat dan satu life skill. Lulus SMK dari sini ada satu ikon, yaitu mampu dalam IT yang itu sudah disiapkan matang oleh ICT. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ICT. Oke, terima kasih Gus Aris dan Gus Najib, Gus Mujib. Gus Mujib dalam menyampaikan terkait pandangan terkait PLK kurang lebihnya gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PLK ini sangat membantu sekali. Program pemerintah, kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah ya, bahwa sudah mengupayakan, lebih-lebih ini di kalangan pesantren ini sangat sekali membantu. Dan yang biasanya justru yang jalan malah di pesantren ya. Ini PLK ini sangat membantu dan sangat kita rasakan baik dari berbagai fasilitas yang diberikan. Kemudian Gus, ini terkait menyinggung kedua ini terkait dengan bisnis. Karena sekarang bisnis itu kan juga sudah berkembang. Kalau yang dulu mungkin ya bengkel, pasar dan sebagainya. Sekarang ini ada tambahan ada profesi-profesi baru yang muncul yang dulu memang tidak ada. Ya, contohnya sekarang itu jadi artis itu lebih mudah. Lebih mudah. Murah tapi pendapatannya besar. Mudah. Siapapun bisa membuat label dari ini. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dulu sangat tabu, mungkin bisa gambar lewat digital dan sebagainya, sekarang itu sudah marak sekali. Nah, oleh karena itu dari pergeseran zaman ini sekarang kan muncul yang namanya kreator atau kreator konten kreator ya, baik dari skala selebritis, baik skala pengusaha pun juga jadi konten, dari kalangan kiai, pejabat. Ini konten kreator ini meliput dari segala. Karena kita ketahui sendiri ini sangat fleksibel sekali ya. Bahkan kita tahu tontonan anak-anak itu, aduh teman-teman, ini seru sekali teman-teman mainannya itu ngebari duit, beri paket anak-anak. Bahkan anak-anak kalau lihat kan tidak skip sama sekali. Itu dari gambaran itu maka sekarang muncullah yang namanya penggiat konten kreator. Nah, bagaimana Gus menanggapi bisnis yang baru ini yang serba digital ini? Saya lebih kalau dalam urusan bisnis ya lebih ke bisnis pesantren lah. Ada bisnis pesantren yang bersifat modal tinggi, ada yang bersifat tidak modal sama sekali. Kembalinya kayak itu tadi, kalau kita mau kreatif sebagai seorang santri, maka melakukan segala sesuatu kita tanpa modal. Contoh bisa jadi santri, halo guys saya ngaji nih, iku wis ditirokno wong cara iku mau kita masifkan secara bersama-sama, itu sudah bisa loh. Sama kayak yang baru-baru ini kamu nanya, nah itu kan kata sederhana. Kata sederhana, tidak menarik, kata-kata dan berulang-ulang terus ditayangkan ya. Karena berulang-ulang tayang secara masif, akhirnya bisa jadi viral dan wong itu masyarakat kita. Sing menggaungkan secara berulang-ulang dan bersama-sama itu yang diikuti. Artinya viral itu adalah hak semua masyarakat. Padahal dulu hanya Bang Roma saja. Kalau nggak Bang Roma, sekarang yang viral itu harus jadi uang. Atau bisa jadi uang. Ya pilihannya cuma dua, hiburan atau bisnis. Nah, Gus Mujib ini yang ahli. Gimana untuk para santri, kasih tips
bagaimana membangun YouTube, membangun medsos supaya ini juga bisa menghasilkan lah. Bisnis yang tanpa modal ya. Bisnis tanpa modal. Iya. Tapi modalnya tinggi, semangat yang tinggi. Kemudian ada yang gratis. Ya cukup di warung, full wifi, konten bisa dibuat. Iya. Artinya kita ya pertama itu tadi, yang kedua ya kita punya istiqomah, punya sistem yang bagus. Ya kita mau apapun juga harus punya sistem loh. Ya salah satu contoh mungkin muslimah bisa besar dalam waktu yang kurun begitu cepatnya kilatnya. Juga punya sistem yang istiqomah. Manajemen lah nih. Dan juga yang berikutnya komit terhadap sistem itu. Kalau seorang santri yang mau belajar bisnis, santri itu di modal mesti entek duit. Dimodali piro kalau yang namanya santri itu duit entek. Karena apa? Karena mindsetnya nggak terbentuk menjadi seorang pengusaha, bukan menjadi seorang pejuang. Kalau ada toh santri yang memang sukses jadi seorang pengusaha, maka dia melalui step 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya, baru dia bisa menjadi besar. Iya. Itu. Tapi menurut jenengan santri itu setuju ya, santri itu sangat berpotensi menjadi apapun dan pantas. Iya. Pokoknya kalau ngomong terkait kreativitas, ngomong terkait pokoknya segalanya itu yang paling layak itu disandingkan oleh santri. Jadi sekarang itu kan adanya ya. gus-gus kiai-kiai yang aktif di dalam media sosial itu kan membuka pikiran masyarakat awam dan masyarakat lain. Oh ternyata pondok pun, pesantren pun itu mampu membuat media dakwah di media teknologi informatika misalnya seperti itu. Jadi luar biasa, tinggal bagaimana potensi santri ini dikelola dengan baik. ICT punya BLK multimedia, ya tinggal manajemen ini kalau sudah ditata bagus, santri ini juga akan menjadi bermanfaat. Maksudnya ya tidak hanya di lingkup Jawa Timur Tuban, tapi ya bisa jadi di Amerika, di Singapura ini semua bisa melihat sangat bisa. Jadi global ya. Global. Jadi itu. Santri dunia akhirat menguasai. Ya, saya pernah mendengar bahwa banyak digaungkan bahwa media ini jangan sampai hanya diambil peran oleh orang-orang yang mungkin kurang ada nilai dakwanya ya, atau mungkin yang dakwanya yang mungkin tidak sesuai di Indonesia orang ya, jadi jangan hanya diambil peran itu, maka kita sebagai santri ambil khusus yang berpedoman Ahlussunnah wal Jamaah ini juga harus berperan untuk menyampaikan syiar-syiar lewat media, karena ini bisa sekali ditonton oleh seluruh jagat raya. Sedangkan mereka yang sebelah itu aktif setiap waktu itu dia buat konten pengajian yang itu memang dilakukan secara masif. Maka kita juga harus mampulah mengelola ini. Ya satu ngaji, dua memberikan informasi, yang ketiga ini penting bisnis. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi, hiburan atau dakwah, tapi ini katakan YouTube-nya ini, podcast hasil ini, kalau memang itu masif bisa menjadikan bisnis. Oke, Gus Mujib sama Gus Aris yang kami hormati, satu kata atau pesan dong pada para santri, wabil khusus santri ICT, bagaimana harusnya kita semua ini menyongsong di era digital kali ini. Apa kiranya yang perlu disiapkan untuk menyongsong menghadapi dunia digital ini? Monggo Gus Aris. Kalau saya sederhana, santri ICT harus kuat, bumi harus sekuat langit. Artinya tebarkan kebaikan di bumi dan selalu berdoa bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Kita selalu mengesahkan itu. Kita harus membuktikan bahwa kita hidup di bumi, maka kita wajib untuk selalu menyebarkan dakwah dan jangan lupa bahwa kita adalah hamba, selalu berdoa. Maka dua unsur ini jadi semangat di ICT. Oke, terima kasih untuk Gus Aris terkait dengan pesan untuk wabil khusus untuk teman-teman dari ICT, santri ICT.
bahwa tetaplah berjuanglah dengan sekuat tenaga ya, dan jangan lupa selalu juga berikhtiar, dan jangan lupa untuk juga selalu berdoa. Jadi berdoa dan ikhtiar harus berjalan beriringan. Kemudian monggo untuk Gus Mujib pesan-pesan bagi kita semuanya, teman-teman dari ICT, silakan. Karena santri itu terkenal geser-geser sarungan, belus dan sebagainya. Tangini jam 09.00 bisa dia. Rata-rata ada masyarakat seperti itu. Jadi anggapan masyarakat itu santri ciri khasnya adalah geser-geser sarungan, turun di tangini jam 09.10. Arah akhirnya gak pati dipek mantu wong. Jadi untuk para santri, karena pergeseran daripada santri itu dari santri dulu dan sekarang itu sudah jauh beda. Jauh beda. Anggapan santri sekarang lebih milenial. Jadi tetap kuasai akhiratmu dengan ilmu dan kuasai duniamu dengan konsistensi. Itu sudah cukup. Kuasai akhiratmu dengan ilmu. Kuasai duniamu dengan konsistensi. Oke, jadi istiqomah gitu ya. Oke, Gus Mujib, terima kasih atas kehadirannya, begitupun juga Gus Aris. Terima kasih sampun rawuh, sampun sudah berkenan menginjakkan akhirnya di bumi tercinta ICT ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan ICT ini bermanfaat. Amin. Bagi semuanya, bagi semua kalangan di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri untuk kegiatan ICAST pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.